Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andar Fiansyah dengan NIM D022307 angkatan 2023 dari kelas Informatika A. Di sini saya akan membuat konfigurasi dinamik rotor rib. Nah, di mana dinamik rotor rib ini merupakan salah satu metode routing dinamis yang cocok digunakan untuk jaringan skala kecil karena sifatnya dinamis, jadi kita tidak perlu membuat rute manual yang akan dilalui saat mengirim data, karena secara otomatis akan saling berkomunikasi dan menentukan jalur terbaik yang akan dilalui. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, di sini kita buat dulu untuk rangkaiannya. Di sini saya menggunakan dua router dan dua switch dan 4 PC. Nah, di sini kita sambungkan semua hubungannya dulu. Pertama kita hubungkan dua router ini menggunakan kabel cross. Kita milih Gigabyte Ethernet untuk 000. Kita sambungkan ke router kedua. Dan di sini juga harus sama dengan router yang pertama. Nah, selanjutnya kita sambungkan router ke switchnya itu menggunakan kabel strike. Kita pilih yang 001 dan pin 01. Nah, sebegitupun selanjutnya. Bapakku kasih namanya password. Kamu lagi sama bapakku sering banget bicara sama dosen karena kesulitan. Maka jangan pindah mau kasih lagi. Amin. Apa itu sebenarnya? Ini ya. Oh, ngambil ini. Berapa? Bisa goreng ini. Usah goreng. Sendanya bisa. Nah, selanjutnya setelah kita sudah merangkaikan yang ini, kita masuk ke dalam routernya untuk mengisi CLI-nya. Kita masuk ke CLI, pastikan saklarnya ini aktif atau nyala. Nah, selanjutnya di sini ada perintah begitu, kita ketik N, terus kita enter 2 kali, lalu kita menuliskan N, enter. Nah, di sini conf ini adalah konfigurasinya. Nah, kita enter. Nah, setelah ada yang begini, kita masukkan INT atau interface-nya, kita tab. Lalu di interface-nya ini kita mengetik ke GI, ya artinya itu giga. Terus kita enter lagi. Kita tab. Lalu kita masukkan routernya, yaitu 000. Router yang kabel router yang ini tadi. Di sini kan dia 00. Maka kita taruh di sini 00. Terus kita enter. Lalu kita masukkan IP-nya.
maaf, sebelum itu kita tentukan dulu untuk IP-nya, sorry. Nah, untuk IP address yang ini saya menggunakan IP 192.168.10.100.1. Nah, ini prefix 24. Nah, yang ini juga seperti yang sebelahnya, prefix 242. Nah, setelah itu kita tentukan juga untuk IP address untuk sambungan ke apa namanya ini, kita buatkan untuk menentukan tip IP netnya, IP range-nya, dan IP broadnya. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.10. Di sini saya menggunakan net subnet 16. Prefix 29. Nah, kita di sini tentukan IP netnya. Nah, IP netnya itu kita ambil dari sini juga, tapi kita tidak ambil prefixnya. Nah, terus kita tentukan untuk IP broadnya dulu. Nah, kita kalau ingin mencari IP rootnya dan IP broadnya dan IP range-nya, kita itu melihat tabelnya. Nah, di sini tadi prefixnya itu 16. Setelah apa namanya? Di sini IP prefix 24. Nah, berarti di sini 24 itu dikurang 1. Nah, nanti hasil broadcast-nya itu adalah 23. Nah, di sini IP broad, IP broadnya itu 192.168.10.23. Kenapa 23? Karena tadi 24 dikurang 1. Nah, sekarang kita tentukan untuk IP range-nya. Nah, untuk menentukan IP range seperti tadi, IP range-nya itu 16. Karena tadi IP-nya itu 16, kita tambah 1 jadi 17. Satu 17 karena kita tambah 1. Nah, begitupun untuk yang kedua, untuk yang bagian sini. Di sini untuk IP-nya itu saya menggunakan 192.168.10.24. Prefix 24. Nah, kita tentukan juga untuk IP net-nya yaitu 192.168.10.24. Nah,
pertanyaan tadi itu seperti yang contoh yang sebelumnya. Jadi saya langsung tulis ke dalamnya, yaitu IP beratnya itu 192.168.10.31, dan untuk range-nya 192.168.10.25. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam routernya. Nah, kita di sini tambahkan IP address-nya. Nah, kita tambahkan IP-nya 192.168.100. Nah, di sini kita panggil untuk yang IP routernya yang ini. Nah, IP-nya itu 1. Terus kita panggil saya lupa apa namanya ya, sebutannya yang ini, 255. Terus enter, terus N. Nah, kita exit, tulis EX. Terus kita menentukan interface-nya lagi. Kita tab interface GI, terus tab. Nah, di sini untuk interface gigabitnya itu 001, untuk router yang kedua 001. Terus IP-nya 192.168.10.17. Oh, tugas halus. 255. Yang 17 ini yang hubungan dari router ke PC-nya ini. Nah, kita N enter, exit, terus kita router read, enter. Nah, kita masuk ke konfigurasi router RIP-nya itu karena defaultnya itu versi 1. Nah, jadi kita gunakan versi 2 yang mendukung subnetting karena kita melakukan konfigurasi antara dua subnet yang berbeda. Makanya di sini untuk router RIP-nya itu kita gunakan versi 2. Terus kita no auto summary biar ya, terus kita tambahkan auto summary itu supaya saat mengirim data mengikut sertakan subnetnya, karena kalau tidak digunakan router akan mengira keduanya itu berada dalam network yang sama sehingga tidak dapat terhubung. Terus kita masukkan network dari IP router dan IP client. Nah, no auto summary, enter. Terus kita masukkan networknya 192.168.100. Untuk net kliennya tadi 192.168.10.16.
karena IP-nya di sini yaitu 16. Nah, terus kita enter. Kalau begini kita bisa langsung close. Nah, selanjutnya untuk router kedua, seperti tadi, jadi N terus kita konfigurasi, terus integer int atau interface, kita tab GI, tab, nah 0 0 0, enter. IP address-nya itu IP-nya itu yaitu 192.168.255.0. Kita enter N SH, terus enter berkali, kita edit, kita masuk ke interface kedua, interface GI, enter tab, terus masukkan satu, enter, terus masukkan IP-nya, dua 25 itu dari 24 tambah 1. Kita router IP, router RIP nya versi 2, no auto generic, terus net. Ini untuk kliennya. Nah, kalau seperti ini, kalau untuk ceknya itu, misal kita mau cek apakah sudah terhubung antara PC 1 dan PC yang ini, kita ID-nya komputernya masih belum, PC-nya masih belum diisi. Nah, di sini 192.168.10.18 karena IP 16 dan 17 itu sudah digunakan, makanya saya pakai 18. Terus, nah seperti ini. Nah, nolnya ini kita ganti jadi 248. Terus yang ini
Yang ini kita panggil untuk IP IP range. Nah, ini untuk PC kedua. Apalagi ulannya sampai gitu kan dua dari ulan dua beda Kita ganti 248 terus di sininya 25. Oke. Nah, jika ingin cek untuk PC ini, maka kita masukkan IP address yang ini. Di sini IP-nya itu yaitu 192.168.10.18. Nah, kita cek, kita masuk ke command prompt, terus kita ketik ping, masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.18. Iya, 18. Kita enter. Nah, ini sudah terbaca. Kita tes untuk yang PC pertama, kan ini kita cek dulu anunya IP-nya yaitu 26. Nah, kita tes untuk PC pertamanya. Ping 192.168.10.26. Kita enter. Nah, sudah. Sekian tutorial dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.